Oke, cek cek. Halo foodpreneurs, welcome to Biz Night Chit Chat with Foodies. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Acara ini terselenggara atas kerjasama Foodies dengan Procis. Foodies, first F&B edutech in Indonesia, belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Senang sekali malam ini, siang ini Biz Night Chit Chat bisa kembali hadir menemani siangnya foodpreneur semua untuk berbagi insight menarik seputar dunia bisnis F&B. Teman-teman, pastikan untuk simak terus hingga selesai karena akan ada hadiah goodie bag yang menarik spesial dari Procis bagi foodpreneurs yang beruntung. Cara mendapatkan goodie bag-nya cukup dengan screenshot acara Biz Night Chit Chat ini lalu posting di IG story masing-masing dan tag ke @foodies.id dan @keju_procis. Sekali lagi, posting di IG story masing-masing dan tag ke @foodies.id dan @keju_procis. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah. Nanti dari beberapa pertanyaan yang masuk dan beruntung akan kita pilih untuk kita jawab. Oke? Nah, di sini saya nggak sendirian karena siang hari ini kita akan ulik banyak hal menarik seputar inovasi dalam bisnis kuliner dari narasumber yang pastinya keren banget. Nah, udah hadir bersama kita semua narasumber yang akan kita tanya-tanya hari ini. Ini dia. Nanti ini perkenalan ya, Mas atau Pak atau gimana nih biasanya dipanggilnya, yang merupakan wakil direktur dari Rote Bakery, Bapak Mardika Wirahadi Alkowiyu, wakil direktur utama dari Rote Bakery. Oke, sambil menunggu, tentu siang ini teman-teman juga punya aktivitas yang nggak kalah menarik ya di bisnisnya yang sedang dirunning. Kami doakan semoga semuanya ada di dalam kelancaran dan bisnisnya terus berkembang ya. Bersama Foodies kita belajar bareng-bareng termasuk di siang hari ini. Oke, sudah tersambung dengan Pak Mardika. Mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman ya. Oke, nah jadi bisnis kuliner itu menantang banget ya, pasti buat teman-teman yang sudah menjalani, yang sudah berpengalaman ya menjalankan dari nol kemudian sampai sekarang, pasti ceritanya berbeda-beda gitu ya. Nah, siang hari ini kita juga akan menggali inspirasi dari Pak Mardika yang nantinya akan bercerita tentang bagaimana sih perjalanan beliau mengembangkan brand yang di Pekanbaru Riau ya, di Pekanbaru Riau, kemudian bisa menjadi brand dengan perkembangan yang sangat luar biasa. Ini kan bisa jadi inspirasi yang menarik buat teman-teman semua. Jangan sampai kita semua kalah gitu ya, karena sekarang ini namanya menjalankan bisnis itu tidak terpengaruh dia di running dari mana, apakah di kota besar atau kecil, dan seterusnya. Ini sudah bergabung bersama kita Pak Mardika. Ya, selamat Oke, siang Mas. Pak Mardika sudah tersambung ya. Pak, saya Ya. Iqbal, Pak, dari Foodies. Oh ya, Mas Iqbal. Ya, Suaranya jelas, boleh. Mas. Ya, jelas, 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 Pak. Oke, siap, Alhamdulillah. siap. Sehat-sehat, Pak Mardika ya. Alhamdulillah sehat Mas Iqbal. Alhamdulillah, ya. Boleh diceritakan Pak sekaligus perkenalan baik Pak Mardika secara pribadi maupun brand Rote Bakery ini supaya bisa didengarkan oleh semua teman-teman foodpreneurs yang sudah hadir pada siang hari ini. Ya, agak. Oke, masih agak loading rupanya Pak Mardika. Baik, kita tunggu ya. Kita tunggu teman-teman foodpreneurs karena apa yang akan beliau bagikan ini akan sangat-sangat menarik untuk kita dengarkan bersama-sama. Oke, masih live lagi. Nggak apa-apa ya. Mungkin masalah jaringan ya.
Kita coba invite lagi. Oke, sudah Oke. tersambung lagi? Ya. Baik, monggo Pak Mardika, waktu dan tempat disilakan untuk memperkenalkan Rote Bakery dan perjalanannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Putih yang sudah kasih kesempatan Rote untuk ada di live IG ini. Ini kita juga sebenarnya masih terus belajar ya. Kita juga masih butuh banyak ilmu gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan pengalaman kami selama ini mungkin bisa ngasih teman-teman insight atau bermanfaat lah. Kami juga sebenarnya salah satu pengikutnya Foodies juga gitu ya. Jadi saya kebetulan waktu itu nama saya Mardika ya, panggilan Dika. Jadi waktu itu tahun 2019 saya juga ikut workshopnya Foodies di Bandung, yaitu MBK 12. Workshop membangun bisnis kuliner. Waktu itu angkatan ke-12. Waktu itu 5 hari di sana, ya 5 hari di Bandung sama Mas Rex dan kawan-kawan gitu kan, kita belajar terkait terkait bisnis makanan lah. Nah setelah itu juga kita ikutin terus YouTube channelnya Foodies gitu kan, kita juga ikutin. Sekarang kita jadi membershipnya juga nih, ada kursus tahunnya gitu kan, membership tahun kita belajar terkait banyak hal. Dan di Rote juga Foodies itu menjadi referensi kita lah untuk seluruh tim untuk belajar gitu kan. Kita pengennya semua tim juga belajar terkait bisnis ini gitu ya. Jadi mungkin itu sedikit gambaran. Kalau terkait Rote-nya, alhamdulillah kita sudah ada di 39 outlet khususnya di Riau gitu ya. Kemudian kita juga sudah ada 4 pabrik di Riau, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga ini kita lagi membangun konsep baru, ya kita lagi mencoba masuk ke industri perayaman ya, The Inspira Chicken. Nah, jadi ini baru launching sekitar sebulan yang lalu. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah bagi customer supaya bisa menikmati produk-produk dari kita khususnya. Ya mungkin itu Mas sedikit gambaran awal. Luar biasa. Tadi maaf saya mau konfirmasi, lagi mengembangkan produk fried chicken ya? Iya betul. Betul ya? Roti fried chicken lah. Wah, mantap. Kami doakan mudah-mudahan terus berkembang dan lancar semuanya, Mas Dika. Saya boleh panggil Mas Dika ya? Gimana? Iya, boleh. Siap. Boleh ya? Boleh panggil. Biar lebih akrab, Mas Dika. Iya. Boleh sedikit lebih deep nggak, Mas Dika, Rote Bakery ini dimulai dari tahun berapa? Kemudian awalnya kenapa sih sampai kemudian memilih roti gitu sebagai produk unggulannya gitu pada waktu itu? Iya. Awalnya bisnis ini pendiri awalnya itu namanya Bapak Safrizal Abdul Rashid ya. Jadi beliau sebelum bisnis ini memang sudah 20 kali bangkrut lah dari usahanya macam-macam. 20 kali. Iya, dari usaha kandang ayam gitu kan, usaha rental mobil, pokoknya jatuh bangun gitu kan. Nah, jadi waktu itu juga di tahun 2006 sekitar itu, beliau juga masih dalam kondisi yang tidak mudah. Nah, waktu itu 1 bulan mau lebaran gitu kan, jadi pengen balik kampung lah istilahnya. Pengen balik ke kampung ke tempat mertua waktu itu di Sumatera Utara. Jadi berpikir waktu itu, ini cari modal untuk balik kampung lah ceritanya waktu itu. Nah, jadi cari modal waktu sampai beliau cerita itu curhat sama mertuanya lah, saking nggak adanya uang gitu kan. Jadi sampai mertuanya bilang, udah pokoknya kamu cari uang untuk ke berangkatnya, nanti pulangnya diongkosin. Nah, jadi waktu itu kebetulan istri beliau, Ibu Aini, Bu Nur Aini,
hobi bikin kue kering. Ya, jadi waktu itu pas momennya mau Lebaran gitu kan. Jadi memang orang lagi cari kue kering lah. Nah, jadi waktu itu bikinlah sampel kue kering, ditawarkanlah ke teman-teman gitu kan, sambil mungkin strategi memelas ya, beliau cerita ya. Jadi entah customernya beli karena produknya atau karena kasihannya, nggak tahu juga gitu kan. Nah, tapi ketika itu alhamdulillah ada yang pesen, jadi minta apa namanya, kasih DP untuk beli bahannya. Nah, singkat cerita waktu itu dapatlah dapatlah uang untuk ongkos balik ke kampung gitu kan. Dan itu terus berjalan, setiap tahun membuat kue kering dengan brandnya waktu itu Kampung Cookies. Nah, setelah 10 tahun berjalan, sekitar 9 tahun lah ya, karena Kampung Cookies ini kan memang momennya itu sekali tahun aja. Jadi ketika mau Lebaran aja, sekitar 3 bulan lah dalam tahun sibuknya. Nah, waktu itu mencari kira-kira yang masih berhubungan dengan cemilan atau kue kering ini apa ya, yang dia bisa sifatnya harian. Nah, gitu. Nah, waktu itu kepikiran lah, kayaknya enak juga nih kalau misalnya ngebikin roti gitu kan. Nah, itulah cikal bakal waktu itu masuk ke industri bakery. Nah, di awalnya pun juga mulainya itu dengan bikin donat waktu itu. Ya. Nah, bikin donat. Persisnya tahun berapa waktu itu, Mas Dika, kalau boleh tahu? Ya. Persisnya tahun berapa? Waktu itu tahun 2015. Ya, 2015. 2015 ngebikin donat ya, tapi konsepnya itu masih pakai sales gitu ya. Jual titip ke warung-warung, ke kantin-kantin gitu kan. Nah, waktu itu setahun berjalan itu pun juga merugi waktu itu. Karena memang ada yang dilarikan sales donatnya gitu kan, ada yang nggak bayar. Nah, akhirnya waktu itu udahlah, di tahun 2016 bulan Januari tanggal 9 dirubah konsepnya menjadi konsep outlet seperti sekarang ini. Nah, itu pun juga di hari launching, karena memang nggak ada dana waktu itu ya, kita itu launchingnya itu cuman majuin etalase roti kita ke area parkiran. Itu aja. Tidak ada papan bunga, tidak ada acara syukuran gitu. Karena memang kondisi yang masih kurang bagus lah. Jadi itu di hari pertama omsetnya itu kalau nggak salah sekitar 100 ribuan cuman waktu itu. Di hari launchingnya. Nah, itulah. 100 ribu? Iya, 100 berapa, 136 ribu kalau nggak salah itu waktu itu. Nah, jadi itulah sampai ceritanya dari awal sampai launching perdana gitu kan di tahun 2016 ya. Iya. Kalau lagi cerita gini kerasa ya secara emosional terulang lagi gitu ya pengalaman pada waktu itu, bagaimana susahnya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga bisa belajar sesuatu ya, bahwa mungkin semua bisnis itu memang awalnya sesulit itu gitu ya. Memang harus struggle, harus fight gitu ya. Sehingga jangan menyerah gitu, meskipun bahkan di awal launching itu hanya sekitar 100 ribu ya yang didapatkan pada waktu itu. Ternyata setelah diputar terus dengan tekun, usaha, doa, alhamdulillah sampai jadi sebesar ini gitu ya, Mas Dika ya. Iya, Oke, luar biasa. Saya belajar banyak nih, Mbak. Padahal kita baru satu pertanyaan gitu ya. Nah, ini saya sempat cek di laman web dan sosial medianya Rote Bakery. Ini kan ada 100 jenis varian ya, Mas Dika ya? Betul ya? Iya, betul. Iya, betul. Betul ya? Ini kan luar biasa menurut saya ya. Cukup banyak, dan kalau boleh bilang bukan cukup banyak lagi, banyak banget gitu ya. Boleh diceritakan lebih jauh nggak, Mas Dika, gimana perjalanan eksplorasinya sampai Rote Bakery ini punya varian produk yang begitu banyak? Iya. Jadi memang tentu bertahap ya. Di awal itu juga varian kita paling cuman sekitar 20 lah mungkin ya. Waktu itu pun ceritanya kita juga ada strateginya juga sebenarnya ketika launching perdana ya. Jadi pertama kan kita bikinnya donat itu waktu itu. Nah, kenapa kita pilih donat? Karena memang donat itu kan sudah populer gitu ya. Nah, jadi kita punya semangat. Rote ini kan sebenarnya singkatan. Rote itu singkatan dari roti terenak termurah.
Nah, jadi itu menjadi Mantap. semangat kita untuk ngebangun bisnis ini gitu kan. Nah, jadi waktu itu kita juga lihat bakery itu cuman biasanya kan hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas saja ya. Jadi Hmm. kayak misalnya di mall posisinya, kemudian di jalan-jalan besar itu pun dengan interior yang wah gitu kan, pakai Ya. kaca segala macam. Jadi eh, mahal gitu kan. Nah, kita punya semangat bahwa bisa nggak ya kalau bakery ini dinikmati oleh banyak kalangan gitu, ya kan? Jadi Hmm. kita pengennya bakery ini bukan barang mahal lagi. Nah, jadi dengan semangat itu kita mulailah dari donat. Nah, donat waktu itu kan yang sampai sekarang pun yang terkenal itu yang ada di mall gitu kan. Hmm. Eh, kita pengennya ngebikin rasanya seperti itu, tapi dengan harga yang lebih murah, kalau bisa setengahnya. Nah, itulah dia kita waktu itu trial sampai 68 kali. 68 kali kita trial, barulah kita dapetin formula yang rasanya ini menyamai ya, menyamai yang donat yang terkenal itu gitu kan, yang ada di mall gitu ya, yang tapi harganya yang bisa setengahnya. Nah, jadi itu cerita awal kita ngedevelop produk. Nah, termasuk juga produk yang best seller ya sekarang ini itu namanya Fitpo Mini. Fitpo Mini itu seperti roti kopi yang ada di bandara Hmm. ya, Hmm. ada Hmm. di bandara gitu kan. Nah, jadi itu kan juga produk populer ya, tapi sama juga harganya kan termasuk mahal ya. Nah, waktu Iya. itu kita bikin gimana ya caranya bikin roti kopi tapi harganya bisa 2000-an. Nah, itulah lahir namanya Fit Mini, ukurannya kecil gitu kan. Harganya 2000-an. Hmm. Akhirnya itu menjadi produk best seller kita sampai sekarang. Dan itu pun juga trialnya juga puluhan kali. Kita harus cari gimana ya bahan bakunya itu yang murah gitu kan, tapi secara rasa, secara kualitas oke. Nah, itu memang perjalanan yang luar biasa. Trialnya itu harus berkali-kali gitu kan, dan memang kita punya tim yang memang khusus trial aja, memang tim yang pokoknya tiap hari kerjaannya udah trial aja. Nah, itu memang kita Oke. bagi-bagi tugas lah sama bagian Ada ya. R&D lah. Ada Hmm. tim kita yang Terus bagian jadi dia belajar gitu. terus setiap hari itu ya, Iya, secara reguler terus mengembangkan produk baru ya. iya, jadi itulah Hmm. mungkin kenapa bisa sampai 100, karena memang ada tim kita yang khusus ngedevelop produk itu gitu kan. Nah, jadi memang kalau di makanan ini kan kuncinya salah satunya itu harus enak ya, harus enak, harus murah gitu kan. Nah, kalau Hmm. misalnya kita bisnis makanan tapi makanannya nggak enak kan agak tidak mudah gitu kan. Nah, untuk Iya. bikin mencari enak itulah memang di balik itu ya ada bagian R&D yang memang berjuang di sana gitu kan, kira-kira gitu. Iya. Baik. Jadi tadi kita mulai dari kita mau bikin produk yang seperti apa nih kriterianya gitu ya. Ya. Terus setelah Uh-uh. itu kita otak-atik formulanya sampai ketemu dan ternyata bisa ya. Maksudnya Iya. saya kira produk yang premium itu pasti di balik itu ada mahal gitu ya. Kenapa dia bisa Iya. mahal itu karena mungkin ongkos produksinya pun mahal. Ternyata Iya. eh, kita bisa menyamai kualitas produk premium itu dengan kemudian harga produk yang bahkan setengahnya itu bisa ya, Mas Iya, Dika ya. betul. Ya, jadi kuncinya memang Mhm. pertama kita harus cari bahan baku yang murah tapi bagus kualitasnya. Yang kedua juga Mhm. konsep outlet kita juga apa ya, nggak seperti outlet-outlet yang lain gitu loh. Kita nggak pakai kaca di depan gitu kan, kita nggak pakai AC. Oke. Jadi konsepnya Mhm. itu fresh from the oven. Jadi customer itu bisa ngelihat experience dari kita masak roti gitu kan. Nah, jadi itu Oh, merupakan nilai apa ya, nilai lebih lah bagi customer, karena kan iya, iya, iya. customer pengen yang fresh gitu ya, yang betul-betul fresh lah, baru keluar dari oven gitu kan, enak tuh, masih anget-anget gitu kan. Nah, itu lebih Mhm. lebih apa, sehingga costing kita pun juga lebih murah gitu kan. Tapi kalau misalnya Hmm. kita pakai interior yang wah, kita pakai AC gitu kan, nah itu yang mempengaruhi kenapa juga harga jual kita bisa lebih murah, Ya. mungkin seperti itu sih. Sampai sampai ke sana impactnya ya, sampai ke Ya, betul. interior.
Ya. Saya jadi penasaran nih. Mudah-mudahan ada rezekinya saya nanti bisa main ke outlet-outletnya Kota Bakery ya. Saya Iya, beneran penasaran, Mas Dika. amin. Luar biasa. Oke, dari sekian banyak produk tadi Fit Omni ya yang Iya, jadi best sellernya sekarang. Mungkin ada produk yang lain lagi yang punya yang lain cerita lagi. nggak kalah menarik dari Fit Omni ini. Iya, jadi memang kalau kita perhatikan produk-produk yang diterima market itu yang sudah populer ya. Tapi Mm, kalau bisa mm, harganya tuh yang lebih murah gitu kan. Lebih murah dalam artian bukan kita apa ya mengurangi margin, tapi memang bagaimana costing produksinya itu kita kita minimalkan gitu kan. mm. Nah, jadi ada Vito Mini tadi yang best sellernya, kemudian best seller yang kedua tuh ada coklat spesial mini juga. Jadi yang di dalamnya Hmm, coklat, di luarnya ada meses gitu kan. Kemudian oke. juga ada donat paha ayam, mungkin populer lah gitu kan. Nah, jadi sama juga orang mungkin kayak apa ya, donat paha ayam mungkin orang ngejualnya bisa 7.000, 8.000. Nah, kalau kita cuman 4.000, 5.000 donat paha ayam dengan konsep Hmm, yang lebih mewah gitu kan. Jadi kalau misalnya contohnya nih, kalau donat paha ayam kan biasanya dikasih krim, kemudian dikasih misis gitu ya. Kalau kita ya. nggak, donat kita konsep seperti kita balurkan dengan coklat gitu ya. Seperti coklat Mm, dicelup coklat gitu kan, kemudian kita kasih misis. Jadi kesannya ini lebih mewah, hmm. tapi harganya ini bisa lebih murah. Nah, makanya ini Gimana? bisa menjadi incaran bagi roti lovers Menarik. lah kalau kita nyebutnya gitu ya. Oke, menarik, menarik. Oke, jadi sampai saat ini sebaran produknya Lotte Bakery itu udah kemana aja, Mas Dika? Ya, Mm-mm. jadi kalau sekarang memang di seluruh Pekanbaru, seluruh Riau, alhamdulillah sudah ada rote gitu ya. Kemudian Alhamdulillah ya. juga Mm. di Sumatera Barat gitu ya, daerah provinsi eh, apa namanya beda provinsi dari Riau. Kemudian ada di Sumatera Utara juga. Tapi memang kita juga waktu itu pernah juga buka di Jabodetabek waktu itu ya. Oh Ada pernah. 9 outlet ya. Ada Mm. di Depok, di Bogor, di Tangerang Selatan, ada 9 outlet. Kemudian juga di Sumatera Utara kita juga buka waktu itu ada 7 outlet. Cuman memang ya dalam bisnis ya pasti inilah pengalaman berharga kita ya. Memang dalam scale up ini kita butuh sesuatu yang apa namanya yang harus kita persiapkan gitu ya. Jadi memang waktu itu Mm. kita buka di Jabodetabek mungkin karena brandingnya ini belum dikenal di sana. Ya akhirnya Oke. ya terpaksa kita karena mungkin nggak nutup gitu ya secara bisnis, akhirnya kita pindahkan seluruhnya ke Riau dan alhamdulillah hari ini sudah jauh lebih Hmm. baik lah. Jadi pengalaman itu apa namanya mengajarkan terkait pentingnya juga membangun branding di awal gitu kan. Iya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan balik lagi lah ke Jakarta setelah kita Amin. perbaiki Amin. lagi gitu Amin. kan. Iya. Di Bandung juga dong, Mas, Iya, supaya uh, ya teman-teman di Foodies bisa merasakan juga ya kenikmatan. mudah-mudahan. Oke, eh 6 tahun berarti ya. Eh, mungkin tahun ini 7 ya, 7 tahun ya. Karena dari 2016 2015 ya. berarti ya sekitar itulah 6 lebih ya. Ya, 6-7 tahun ya. Iya, Kemudian dengan 39 outlet di Pekanbaru Riau. Kita penasaran nih, maksudnya ini pengembangannya itu menggunakan skema kemitraan atau cabang sendiri atau gimana? iya. Jadi waktu itu kita pakai konsepnya itu kemitraan ya. Jadi memang eh, kalau modal sendiri kan cukup besar ya, namanya industri bakery. Ini Mhm, alat-alatnya mhm. aja lumayan gitu kan. Kayak misalnya ada alatnya namanya divider rounder pembagi adonan. Itu satu alat tuh bisa sampai 70 jutaan, ya kan? Mixer gitu kan, itu bisa sampai 40-50 jutaan. Oven bisa sampai hampir 50 jutaan. Itu masih yang mesin-mesin yang China gitu ya. Mhm, Kalau misalnya kita pakai mesin Eropa itu jauh lebih mahal lagi investasinya. Nah, mhm. jadi waktu itu memang kita pakai konsep kemitraan. Jadi satu outlet itu
ada 10 orang investornya. Jadi misalnya modalnya sekitar 500 gitu kan, kita bagi 10, jadi per orang sekitar 50. Kenapa? Karena biar lebih ringan. Kalau satu orang 500 juta misalnya gitu ya modalnya, kan cukup berat. Nah dengan seperti itu maka banyak yang tertarik. Nah jadi kebanyakan outlet kita itu pakai sistem kemitraan, sistem yang bagi hasil. Jadi setiap bulan kita kasih reportnya lah, bagi hasilnya ke mitra kita, untuk investornya dan gitu. Iya, iya. Jadi satu investor itu dibatasi untuk tidak lebih dari 50 juta yang disuntikan gitu ya? Untuk satu Ya, outlet. ya intinya satu outlet itu harus 10 orang, nggak boleh Harus 10. 1 Oke. orang gitu kan. Tapi kalau mau dia mau di outlet lain lagi masih bisa. Jadi kalau Oh untuk gitu. satu outlet pokoknya harus 10 orang. Nah itu Iya, konsepnya. iya. Ya, Menarik, menarik. Jadi gotong royong ya. iya betul, konsepnya gotong royong sebenarnya. Bareng-bareng tuh gitu. Oke, Ya. nah boleh dibagi dong Mas Dika gimana kunci-kunci serta tips membangun bisnis bakery ini bisa scale up yang dilakukan oleh Rote Bakery yang berbeda mungkin dari kebanyakan bisnis pada umumnya. Tips-tipsnya apa aja? Ya. Memang dalam membangun bisnis ini sebelum kita scale up ya, kita harus memastikan dulu bisnis kita ini memang diterima market lah gitu ya. Jadi secara konsep kita harus punya konsep yang berbeda gitu kan. Seperti tadi kita modalnya dengan kemitraan, kemudian produk-produk kita juga harus yang terbaik, artinya produk populer tapi dengan harga yang bisa murah gitu kan. Kemudian kita juga sebenarnya bagi hasil juga sama tim, sama karyawan gitu kan, pro tim kami sebutnya. Jadi mereka pun juga mendukung kita gitu loh. Jadi ketika omsetnya naik, profitnya naik, otomatis penghasilan mereka juga di bulan itu bakal ngikutin sesuai dengan profitnya gitu kan. Nah, jadi ini juga konsep yang apa namanya sangat membantu kita lah gitu kan. Nah, jadi dukungan dari teman-teman di outlet itu sangat berperan besar dalam kemajuan outlet tersebut gitu kan. Nah, kemudian juga sebagian profit kita alokasikan juga untuk kegiatan sosial lah di lingkungan outlet. Nah, jadi memang yang pertama memang kita harus memastikan dulu konsep bisnis kita ini bagus dan sudah diterima oleh konsumen gitu kan, secara produk dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bisnis itu kan ada 3 tahap sebenarnya. Tahap starting, kemudian running, dan growing. Ini kalau versi kami ya. Jadi kalau starting ini tugas kita adalah gimana bikin produk yang laris gitu loh. Orang rela ngantri gitu kan. Orang pokoknya produk ini betul-betul diterima lah. Kalau value produknya nggak diterima kan susah juga gitu kan. Artinya tugas kita di starting ini gimana caranya duit masuk, artinya produk yang kita bikin ini betul-betul market itu terima. Nah kemudian setelah starting ini barulah kita berpikir untuk running. Running ini tugasnya adalah kita membangun sistem tadi, bagaimana sistem SOP-nya, produksinya, kemudian SDM-nya, kemudian mungkin marketing dan lain sebagainya. Nah kemudian tahap ketiga baru growing tadi, barulah kita buka outlet kan, kemudian ya ini bertumbuh lah. Nah jadi setelah produk kita oke, pelayanan kita oke, sistem kita oke, barulah kita berpikir untuk membuka outlet. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini pengalaman kami juga yang seperti yang saya bilang tadi, kita buka di Jabodetabek, kita buka di Sumatera Utara, kemudian alhamdulillah harus tutup dan kita tarik seluruhnya ke Riau. Jadi pengalaman kita memang kalau kita mau buka outlet baru atau cabang gitu ya, kalau bisa yang radiusnya itu dekat lah dengan titik kita yang sekarang ini ya, sampai jauh gitu kan. Kenapa? Kalau misalnya dekat atau sekitaran itu kan setidaknya sudah ada yang kenal lah dengan brand kita gitu kan, sehingga lebih mudah. Tapi kalau misalnya kayak kita kemarin, kayak Rote kemarin buka di Jakarta, ujuk-ujuk buka di sana gitu kan, di sana orang belum tahu
rote gitu kan. Jadi Ya. akibatnya ya seperti itu ya. Jadi memang kita harus membayar mahal gitu kan pelajaran ketika buka outlet itu gitu kan. Nah, jadi lokasi juga harus kita pikirkan, kalau bisa yang dekat dengan titik kita sekarang, ya pusat kita sekarang gitu kan. Kalau Pekanbaru ya sekitaran Pekanbaru gitu kan. Nah, jadi lokasi ya. Kemudian mungkin ya terkait apa ya, people ya, SDM juga ini harus dipikirin juga memang. Kita menduplikasi, apalagi kita ini kan produksi ya. Jadi kalau rote ini konsepnya bikin di setiap outlet. Nah, jadi kalau bakery lain, dia mungkin bikin di mother kitchen di satu tempat, kemudian dikirim ke outlet-outlet dan dijual. Tapi kalau kita konsepnya memang di outlet itulah dibikin produknya. Jadi memang secara SDM kan kita harus mempersiapkan SDM yang memang apa ya, pokoknya sesuai standar lah, bisa memproduksi sesuai standar kita gitu kan. Nah, jadi secara SDM juga kita harus apa namanya, siapkan. Kemudian mungkin secara sistem juga harus disiapkan gitu kan, pengawasannya seperti apa. Jadi mungkin itu sedikit pengalaman Rote ya dalam membangun outlet-outlet ini. Jadi memang ya itulah, terkadang bisnis itu kadang berhasil, kadang belum berhasil gitu kan. Nah, tapi ya kita jalani aja. Iya. Oke. Menarik nih, Mas Dika. Jadi tadi kita bicara, banyak banget ya tipsnya Ya, dari Mas Dika soal starting, running, growing yang masing-masing ada challenge-nya tersendiri gitu ya. Kemudian ya, bagaimana mindset ketika berekspansi itu, pastikan dulu awareness-nya sudah terbangun atau belum gitu ya. Paling ya, enggak betul. misalnya memastikan bahwa lokasinya tidak berjauhan dari pasar kita saat ini gitu ya. Ya, Itu beberapa poin yang saya garis bawahi. Sebelum kita lanjut menggali lebih dalam nih, Mas Dika, saya ada sebuah informasi buat teman-teman foodpreneur ya, semua silakan. bahwa di sini ada produk yang menarik banget nih dari Procis, namanya Procis Spready ya. Jadi dia ini punya rasa yang gurih dan asin dengan tekstur yang lembut. Gitu. Cocok banget untuk filling atau olesan pada roti dan bisa menggantikan cream cheese untuk campuran dalam adonan cake, bahkan jadi saus untuk pizza dan pasta. Nah, kalau foodplanners mau cari produk Procis, bisa didapatkan di toko bahan kue, supermarket, dan minimarket di seluruh Indonesia. Atau yang mau pesan online bisa follow Instagramnya di @keju_procis dan klik link yang ada di bio @keju_procis untuk melakukan pemesanan via toko online yang sudah ada dan lengkap banget di sana. Oke, kita lanjutkan lagi, Mas Dika. Jadi soal tadi ya, termasuk Ya, SDM ya. SDM tuh ya, harus harus bagus ya, bisnis apapun, apalagi kuliner ya, karena kuliner itu dekat dengan pelayanan gitu. Jadi untuk SDM ini sangat-sangat kunci ya. Nah, kaitannya dengan pengawasan, tadi kan dekat banget ya antara SDM dengan sistem pengawasan kinerja dan sebagainya. Boleh dibagi pengalamannya, Mas Dika, soal pengawasan nih dengan ya. banyaknya outlet, mungkin di satu kota. Apakah pada waktu itu juga termasuk ketika buka di Jabodetabek itu yang kemudian kurang respon pasarnya? Mungkin apakah ada pengaruhnya juga dengan kualitas SDM pada saat itu? Ya. Jadi memang salah satu juga kenapa kita belum berhasil di Jabodetabek memang juga terkait SDM yang belum siap ya. Jadi memang kuncinya itu memang sistem pengawasan dalam artian untuk quality controlnya, kemudian secara sistem juga harus terintegrasi ya. Artinya kita harus Hmm. bisa memantau kondisi outlet terkini gitu kan. Makanya dari sistem internal kita juga kita membuat aplikasi yang memang kita bikin untuk supaya kita bisa mantau terkait kondisi outlet gitu kan secara real time. Nah, itu dari sistem IT kita gitu kan. Kemudian juga yang paling penting juga sebenarnya di apa ya, budaya kita ya. Jadi eh, ini kalau di kami memang ada apa ya, tiga pilar ya di internal kita, di SDM kita. Pertama itu adalah
spiritual company, kemudian yang kedua ada life academy, kemudian yang ketiga adalah social planner. Memang kita membangun budaya sebenarnya di perusahaan ini. Bagaimana kita membangun budaya yang pembelajar gitu ya. Jadi memang training ini kalau di Rote memang satu hal yang wajib gitu ya. Makanya Foodies tadi saya bilang menjadi salah satu referensi kita. Jadi seluruh tim manajemen, khususnya manajemen inti itu hari ini wajib itu belajar Foodies gitu kan. Karena memang kita pengen Alhamdulillah. juga kedepannya yang menjadi apa ya, penerus gitu ya, menjadi penerus bisnis-bisnis kita gitu kan. Kayak misalnya sekarang kita bangun The Inspira Chicken gitu kan. Ini ya teman-teman yang sudah senior lah gitu ya. Yang itu yang kita Yes. harapkan untuk memimpin bisnis itu gitu kan. Kita bantu, kita support. Nah, mereka menjalankan. Nah, jadi konsep kita di sini tadi selain kita berbagi hasil ya, kemudian kita juga pengen seluruh tim ini untuk menjadi pengusaha selanjutnya. Nah, jadi ini juga sama juga dengan visinya Foodies ya. Kalau nggak salah membangun 1 juta pengusaha kuliner ya di Indonesia ya. Kalau Yes. nggak salah ya. Nah, jadi memang kita itu pengennya yang hari ini mungkin orang sebutnya karyawan, ini harus menjadi pengusaha gitu loh. Makanya disebutnya jadi karya usahawan kalau di Rote gitu ya. Kenapa? Karena mereka harus menjadi pengusahanya ke depannya. Makanya pembelajaran seperti ini wajib kepada mereka. Karena mereka disiapkan untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang selanjutnya gitu ya. Nah, juga terkait mungkin tadi training, ya mungkin ada juga bangun tim QC ya, quality control dan lain sebagainya. Yaitu mungkin standar lah ya. Tapi yang paling kami rasakan itu memang budaya tadi, budaya perusahaan itu memang apa ya, sangat pengaruh besar. Jadi kalau sudah kita bangun budaya, pengawasan yang tidak terlalu ketat pun juga nggak ada masalah, karena kita sudah membangun budaya tadi. Tapi kalau misalnya budaya kita tidak bangun, pengawasannya capek gitu ya, dan apa ya, pasti selalu akan ada celah gitu loh. Selalu akan ada celah. Tapi kalau sudah kita bangun budaya-budaya kebaikan di perusahaan ini, insya Allah, dan perusahaan ini pun juga akan menjadi milik bersama gitu ya, kita berbagi saham dan lain sebagainya, ya insya Allah kita dapat dukungan lah dari teman-teman di tim gitu kan, kira-kira seperti itu. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran juga ya buat teman-teman di sini. Karena memang di level UMKM, apalagi yang benar-benar baru merintis itu kan, masalah SDM itu sangat-sangat kritikal ya. Artinya masih baru mulai membangun trust antara karyawan dengan atasan dan sebagainya. Ternyata kuncinya adalah di culture tadi ya, di kultur perusahaan. Bahwa pada akhirnya kalau mentalitas karyawan yang sudah dibentuk, akhirnya atasan tidak capek lagi gitu. Meskipun tadi sudah ada peran infrastruktur IT ya dalam membantu pengawasan, tapi itu tadi akan selalu ada celah gitu ya kalau dari manusianya sendiri tidak dibangun kulturnya gitu. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dicatat nih. Penting banget poin itu ya. Nah, pemasarannya sendiri, Rote Bakery itu pakai reseller nggak sih, Mas Dika? Kalau boleh tahu? Iya. Jadi memang kita untuk di Rote ini ada dua divisi lah gitu ya. Divisi outlet gitu ya, ada yang divisi factory tadi. Jadi memang di divisi outlet ini ya orang customer belanja datang ke outlet kita gitu kan, seperti biasa lah. Kemudian ada yang di factory. Nah ini memang kita pakai sistem keagenan. Jadi kita ada agen atau sales ya. Cuman dia bukan sales internal kita. Kita mencari istilahnya pedagang-pedagang yang ingin menjualkan produk kita. Karena memang untuk di pasar-pasar kantin-kantin sekolah, kantin-kantin kantor gitu kan, kemudian juga di warung-warung itu memang belum terjamah lah kalau untuk outlet. Jadi untuk memperkuat itu kita bangun factory tadi. Jadi nanti ada agen yang melakukan
penjualan ke sana. Jadi mereka beli ke kita, nah kita agen itu nanti akan memasukkan ke warung-warung dan kantin-kantin. Nah jadi itu yang membantu kita branding juga sebenarnya. Branding, cuman di situ produknya nggak banyak, cuman sekitar di bawah sekitar 5 produk lah yang memang yang best seller tadi. Jadi harapannya dengan seperti itu brandingnya dikenal sehingga customer mungkin yang pengen varian yang lain, nah itu dia bisa datang ke outlet. Nah jadi untuk memperkenalkan branding juga. Jadi makanya kenapa kita saat ini buka factory-nya di Sumatera Barat, kita buka factory-nya di Sumatera Utara gitu kan, itu bagian dari strategi juga. Branding dulu di daerah itu, nah kemudian nanti kalau sudah kuat bisa jadi kita akan buka outletnya di sana. Nah jadi supaya lebih dikenal, karena untuk untuk factory ini dia seperti jemput bola gitu ya, artinya satu sales kan nanti agen tuh dia akan membawa kemana sehingga brand itu bisa kemana-mana gitu loh. Beda kalau outlet kan kita satu titik harus mendatangkan customer ke titik itu gitu kan. Nah jadi strategi agen ini yang sangat membantu penyebaran branding tadi untuk supaya dikenal lah, kira-kira seperti itu. Jadi semua agen itu membawa benderanya Rote ya, tidak ada yang katakanlah misalnya white label gitu, bawa rotinya juga, terus kemudian brandnya boleh apapun terserah, nggak gitu ya. Jadi semuanya tetap menyebarkan awareness tentang Rote ya. Ya tetap pakai brandnya Rote gitu ya. Nah jadi memang untuk di agen ini kita sistemnya memang beli putus ya. Jadi agen itu beli ke kita dengan putus, jadi tidak ada retur. Ini juga untuk meminimalkan cost juga. Tapi margin untuk agen memang kita besarkan, gitu kan. Kemudian ya ditambah seperti reward dan lain sebagainya seperti biasa lah. Nah, jadi alhamdulillah hari ini agen tuh sangat antusias lah ya. Jadi memang semakin hari semakin banyak juga yang menjadi agen di kita. Gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, berarti perkembangannya masih terus berkembang ini kalau dilihat dari cerita pertumbuhan agennya. Kalau gitu sekarang kita bicara peluang nih Mas Dika. Dari sudut pandang Mas Dika sendiri, mungkin gitu ya, di antara teman-teman yang menyimak IG Live siang hari ini, ada yang masih bertanya-tanya sebetulnya peluang bisnis bakery itu ke depannya sebesar apa sih gitu ya. Dan juga mungkin tingkat persaingannya dan lain sebagainya, barangkali bisa di-sharing Mas Dika. Ya, jadi kalau industri bakery atau roti pada umumnya memang kita lihat sangat besar ya potensinya. Kenapa? Karena memang roti ini sudah menjadi pengganti nasi lah kalau sekarang ya. Yes. Jadi memang kalau roti ini kan praktis gitu kan. Saat kita berpergian, mungkin nggak sempat sarapan, kita cukup beli roti gitu kan, misalnya di jalan atau di mana gitu kan. Jadi memang secara market ini gede banget gitu ya. Jadi kayak perusahaan-perusahaan roti yang besar hari ini kan juga sangat besar juga omsetnya gitu kan. Nah, tapi dia itu kan produksi di sentral. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa ngebangun di daerah kita produksi roti sendiri, ini akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar itu kan ketika misalnya perjalanan untuk ke daerah itu, misalkan itu costingnya tinggi, biaya distribusinya tinggi, kemudian belum lagi isu-isu bahan pengawet dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengangkat isu-isu lokal sebenarnya. Jadi kita bisa bikin roti yang lebih fresh, yang bisa ya istilahnya lebih murah karena memang biaya produksinya bisa lebih murah gitu kan, dan juga dapat dukungan lokal. Nah jadi secara potensi masih cukup besar lah, dan juga tadi industri ayam juga cukup besar juga potensinya gitu juga tambah ke sana juga. Jadi kalau kita lihat data-data lah dari GoFood gitu ya, kan GoFood kan biasa ada ngeluarin data itu kan. Memang kalau yang paling banyak itu ayam gitu kan, perayaman gitu kan, karena memang itu produk yang populer juga. Cuman kalau roti ya, saya pikir akan masih terus bagus karena memang ke depan
masyarakat pengen yang lebih praktis gitu kan. Kan bisa kita bikin roti-roti yang varian yang isi ayam, isi daging gitu kan, sehingga cukup lah untuk makan siang gitu kan. Nah, jadi insya Allah kalau misalnya industri makanan ini selagi masih ada manusia gitu ya, kan manusia Ya. butuh makan pastinya gitu ya, insya Allah masih terus inilah. Cuman bagaimana kita bisa lebih baik secara produk, secara harga gitu kan. Tantangannya di Ya. situ sebenarnya. Mm. Jadi memang karakteristik roti itu dia hampir seperti tadi ya, bisa menggantikan nasi, tapi lebih praktis karena Ya, bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Itu ya terutama betul sekali. karakteristik produk yang lebih unggul dari kebanyakan produk-produk lainnya di bisnis kuliner gitu untuk roti. Jadi pemahaman itu ya teman-teman yang harus dipahami Ya, bahwa ke depannya masih terbuka luas kok gitu ya, peluang di bisnis bakery ini. Oke, eh, nggak kerasa nih Mas Dika, kita udah empat puluh ya, lima menit lebih nih ngobrol. Sudah banyak pertanyaan yang masuk Mas. Ini di saya aja ya. 62 pertanyaan. Luar biasa, sangat sangat antusias teman-teman di sini. Kayaknya mau mau mulai bisnis bakery juga ya. Mudah-mudahan bisa mengekor kesuksesan dari Rote Bakery. Di antara pertanyaan yang menarik saya coba angkat adalah eh, bicara soal tren, Mas Dika. Pernah nggak gitu ya, jual produk yang saat itu benar-benar lagi diminati, terus ternyata cuma sebentar gitu, ternyata cuma sebentar, habis itu orang-orang nggak nyari lagi produk itu. Pernah pernah pengalaman begitu atau gimana ketika menyikapi satu tren di tengah masyarakat, Rote Bakery ini mendekatinya dengan cara seperti apa? Ya. Sorry agak keputus tadi. Tadi terkait produk yang ini ya, apa yang sesaat gitu ya, tren saja gitu ya. Iya. Ya, ya jadi memang ya kita juga mengikuti kebutuhan konsumen ya, termasuk juga kan ada produk yang memang produk reguler yang mungkin akan ada terus gitu kan. Ada memang produk-produk yang seasonal, artinya yang memang tren aja. Misalnya kayak kemarin itu mungkin teman-teman tahu ada varian garlic gitu ya. Jadi lagi boomingnya betul booming banget gitu ya varian garlic. Karena memang waktu itu mungkin inspirasinya dari banyak apa namanya anak-anak muda kita yang nonton Korea gitu ya. Nah jadi waktu itu pas lagi boomingnya Korean garlic ya kita ikut gitu kan, kita hadirkan Hmm. Korean garlic gitu kan. Tapi setelah berjalan waktu eh, produk itu mungkin sudah tidak dicari lagi ya kita istilahnya kita stop produksinya, kita cari yang ngehit lagi Hmm. gitu kan. Nah jadi ya mengikuti tren itu perlu supaya kita juga istilahnya apa ya dinilai oleh konsumen itu mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Cuman ya kita lihat lagi kebutuhan konsumen seperti apa. Kalau memang sudah tidak dibutuhkan lagi ya berarti kita cukupkan aja sampai di situ gitu kan. Nah intinya gitu sih. Jadi ya kita ikutin Oke. sesuai dengan kebutuhan market lah. Maunya seperti apa kan gitu. Hmm. Tapi tentu dengan perhitungan yang matang ya, jangan sampai Iya, kemudian jadi banyak dead stock gitu, terus jadi waste iya, dan seterusnya gitu ya. iya betul sekali. Kalau betul, karena kebetulan ini ada yang nanya juga nih tentang kalau produk nggak habis, terus gimana gitu. Ada yang nanya juga nih kebetulan. Mungkin ada tipsnya nggak, Mas Oh Dika? gitu. Mm-mm. Iya. Di kita kebetulan angka apa ya yang tidak laku itu ya atau BS gitu Mm-mm. ya itu tetap ada cuman sangat sedikit lah sangat sedikit. Kenapa? Alhamdulillah. Karena memang kita menggunakan sistem itu pemesan sorry produksi itu kan setiap hari kita ngebaca Mm-mm. istilahnya roti yang sudah habis itu apa atau tinggal berapa stoknya. Jadi Mm-mm. kita melakukan planning produksi itu setiap hari. Jadi kita bisa ngebaca Mm. bahwa Mm. oh roti ini kira-kira harus diproduksi berapa nih hari ini. Oh Mm. roti ini Mm. masih banyak nih, jadi nggak usah kita produksi, misalnya seperti itu. Jadi setiap outlet itu
ada masing-masing tim di sana melakukan planning setiap pagi. Jadi hari ini sama besok itu bisa produksinya bisa berbeda. Nah, itulah untuk meminimalkan angka reject tadi. Ya. Kalaupun ada, itu biasanya kita tarik gitu ya. Dan biasanya sih kita kasih ke teman-teman outlet aja untuk mereka konsumsi pribadi sih. Ya, intinya tidak boleh dijual keluar lah. Intinya karena itu masih bisa dimakan sebenarnya, cuman tidak untuk dijual lagi. Kalau untuk dimakan sih masih oke. Tapi itu sangat sedikit lah, karena memang kita menggunakan sistem planning produksi setiap hari kan gitu, mengikuti dengan ketersediaan stok tadi. Ya. Jadi banyak ketolongnya itu karena satu, setiap outlet punya dapur produksi sendiri, gitu ya. Terus setiap hari melakukan planning produksi, ya tiap hari itu Mas ya? Ya, setiap pagi itu planning produksi, kita hitung dulu stoknya gitu kan. Kemudian ada data juga rata-rata roti ini terjual berapa sih gitu kan. Nah, misalnya kalau stoknya tinggal 5, rata-rata penjualan itu 1 bulan itu perharinya katakanlah 10, berarti kita harus produksi 5 aja. Nah, sehingga angka reject itu sangat sedikit lah kalau di kita. Ya. Jadi itu termasuk pentingnya data ya dalam bisnis ya teman-teman. Nanti kalau mulai ataupun mungkin sudah jalan, jangan lupakan data-data apapun itu ya, terutama di bagian produksi, operasional dan seterusnya, supaya tidak banyak kerugian yang keluar ya gara-gara kurangnya pengelolaan data. Gitu Mas ya. Terus menarik lagi nih pertanyaannya tentang memilih mitra dan partner bisnis. Karena tadi kan ceritanya termasuk bisa berkembang itu karena skema kemitraan. Boleh dibagi pengalamannya Mas untuk memfilter nih mitra dan partner bisnis seperti apa sih yang bisa kita ajak kerjasama? Ya, jadi memang memilih mitra ini penting ya. Jadi kalau yang kita lakukan memang pertama kita lakukan presentasi dulu, kemudian nanti yang berminat itu akan melakukan pendaftaran registrasi. Nah, dari registrasi itu kita akan melakukan yang namanya penyamaan visi misi dulu. Artinya kita akan lakukan beberapa acara atau kegiatan yang memang kita memahamkan visi kita itu seperti ini loh. Bahwa visi kita itu bagaimana kita bisa bermanfaat bagi konsumen kita bisa bermanfaat bagi tim kita ada nilai sosial atau kontribusi sosial kita bagi masyarakat sekitar gitu kan. Dan bukan hanya mencari keuntungan semata saja. Nah, jadi kalau misalnya setuju, kita bisa lanjut. Tapi kalau misalnya nggak setuju, ya mungkin silakan cari tempat investasi yang lain gitu kan. Dan bahkan waktu itu kita juga ada semacam training khusus lah untuk memahamkan itu. Jadi misalnya kira-kira sudah oke, ada training khusus waktu itu sekitar 2 hari 1 malam ya untuk calon-calon mitra kita waktu itu. Kita wajibkan kalau mau ikut, tolong ikut di acara ini supaya kita bisa memahamkan atau kita punya satu visi yang sama. Karena memang kalau berbeda visi, ya ini pasti terjadi keributan dalam bisnis kita gitu kan. Dan bahkan waktu itu kita juga sempat ada menolak mitra. Waktu itu mitranya nih kayaknya terlalu terlalu ngerecokin lah bahasanya gitu ya, terlalu ribet lah gitu ya. Akhirnya ya sudah, kita katakan bahwa kita mungkin tidak usah kerjasama. Artinya memang penting untuk memfilter mitra kita. Apa yang kerjasama dengan kita itu penting. Karena memang nanti daripada setelah bermitra nanti ribut gitu ya, ini tidak mudah. Ya kan, bagus di awal kita ngomong ya seperti itulah. Kemudian kita juga ada akad-akad kita jelaskan per pasal-pasal itu kita jelaskan ini maksudnya ini. Jadi kita pastikan betul-betul mitra kita paham terhadap apa yang ingin kita lakukan gitu kan. Seperti itu kira-kira Mas. Dan saya rasa tidak hanya soal ribut ya masalah mitra ini, artinya yang lebih besar lagi yang harus teman-teman pikirkan adalah bagaimana caranya supaya dengan bermitra ini brand kita semakin kuat, bukan malah hancur gitu ya. Kalau ribut bisa diselesaikan, tapi kalau brand sudah rusak itu kan ya konsekuensinya jadi lebih besar lagi gitu ya.
Jadi Jadi, gitu, buat teman-teman eh, yang bertanya soal kemitraan, meskipun visi misi itu kadang-kadang kelihatannya seperti klise ya, Mas Dika, ya, ya, tapi ternyata penting itu gitu untuk mendudukkan mitra kita dan kemudian ya, membicarakan visi misi, value dan seterusnya gitu. Ada tambahan ya lagi, memang Mas Dika? kalau di kita memang mitra itu dia hanya sebagai investor saja. Seluruh Oke. pengelolaan, pengambilan kebijakan itu di kita, di manajemen. Jadi Mm, mereka mm, tidak mm. boleh intervensi. Ya Oke. pokoknya mereka Gitu. tahunya setiap bulan kita kasih report, ini penjualan, ini pengeluaran kita, ini profit outlet kita gitu kan. Nah, bagi hasilnya sekian gitu kan. Nah, jadi memang kita udah di akad itu sudah kita jelaskan lah. Intinya mitra nggak Mm. boleh ikut campur lah dalam operasional. Nah, jadi kenapa? Karena memang yang paling ngerti terhadap lapangan kan paling nggak manajemen ya. Jadi kalau Iya, misalnya betul, mereka betul, betul. Mm. mereka boleh ngasih masukan, boleh apalah ngasih saran boleh, tapi tidak wajib manajemen untuk menjalankan. Tapi tentu Mm, dengan mm, mm, mm. alasan-alasan yang kita sampaikan. Intinya Iya. seperti itu. Ya. Mm. Oke. Ini sangat membuka mata nih, sharingnya pada Ya. siang hari ini. Masih Ya. cukup waktu nggak ya untuk nanya lagi? Karena banyak banget nih Mas pertanyaannya, sampai 60 lebih. Luar biasa teman-teman di sini ya, antusias sekali. Paling satu lagi ya Mas ya, Ya. ada yang tanya, penting nggak sih bikin produk dengan dua harga untuk melayani dua market yang berbeda? Misalnya market menengah atas, market menengah bawah, itu kita bikinkan produk yang mungkin speknya juga berbeda gitu. Pendekatan itu diambil nggak oleh Rote, atau Rote fokus ke salah satu segmen saja dan tidak melayani segmen yang lain? Kalau saat ini sih kita masih satu harga ya, satu harga. Cuman kita Mhm. ngebedain ukuran aja. Misalnya kayak tadi kan Oh, Fitco mhm. Mini itu Mhm. yang ukuran mini. Kalau harga sekarang tuh Mhm. sekitar 3 ribuan lah. Mhm. Tapi ada lagi yang ukuran besarnya. Nah ini yang ibaratnya premiumnya lah gitu ya. Nah itu harganya Mhm. di angka 7 ribu 8 ribu gitu kan. Nah, jadi kita ngebedain ukuran supaya bisa ngejual harga yang berbeda. Jadi kalau misalnya konsumen pengen yang murah, mungkin yang kecil-kecil aja gitu kan. Tapi kalau pengen yang Oke. premium gitu kan, nah kita Mhm. tawarkan yang besarnya tadi. Nah itu yang kita Mhm. lakukan sekarang sih. Tapi kalau untuk satu produk dua harga sih nggak ada ya. Memang biasanya sih customer itu kan mereka punya budget ya. Nah kita menyesuaikan aja. Kita bikinkan roti yang harga 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu, 5 ribu sampai yang paling mahal tuh bisa sampai 30 ribu ada juga. Nah, jadi tinggal customer Ada ya, mau tiga pilih puluh yang ribu. mana. Mhm. Ya, itu yang betul-betul premium banget lah. Nah, jadi Oke. memang yang memang tinggi lah gitu kan harganya gitu kan. Iya, 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 Ada iya. memang customer yang mencari yang seperti itu ada. Mencari itu ada Iya. ya, luar biasa memang. Kalau udah bicara market tuh banyak banget yang bisa dieksplor ya. Sampai ternyata Ya. ada roti yang mereka mencari di harga rentang harga segitu dan mereka nggak masalah gitu. Yang penting kualitasnya memang terjamin dan premium gitu ya. Oke, mungkin barangkali kita sudah sampai di penghujung acara, Mas Dika. Barangkali ada closing Ya. statement buat teman-teman di sini. Ya. Ya mungkin dari sisi entrepreneurship atau pengelolaan bisnis atau tadi mau menekankan soal kultur atau apa, boleh mungkin sebagai titipan Ya. buat teman-teman semua di sini. Ya baik. Eh jadi kalau kita ngomongin soal bisnis ya, bisnis kan soal kita melayani ya. Jadi Mm-mm. ketika kita bisnis, bagaimana bisnis kita ini bisa memberikan manfaat sebenarnya. Nah, manfaat yang pertama untuk masyarakat. Nah, kalau yang kita Mm-mm. lakukan adalah manfaat masyarakat apa? Kita harus cari produk ya, kita harus create produk yang memang value-nya tinggi tapi yang harganya terjangkau. Nah, ini PR banget memang. Cuman kalau kita berhasil menemukan ini, insya Allah eh, apa namanya kita nggak perlu pusing-pusing lagi marketing. Kita nggak perlu ngeluarin budget iklan yang banyak gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Alhamdulillah kami budget marketingnya itu sangat minim gitu ya. Karena memang kita Mm-mm. fokuskan untuk meng-create produk yang memang bahasa ekstrimnya itu tidak tertolak gitu, tidak bisa menolak customer gitu. Mantap. Jadi
tadi kita harus membahagiakan customer kita dengan menghadirkan produk yang terbaik, gitu kan. Kemudian kita harus membuat tim kita ini harus sejahtera. Ya memang dalam proses bisnis pasti akan ada yang bagus, ada yang tidak bagus ya. Ini proses, gitu. Tapi setidaknya kita punya ikhtiar untuk membahagiakan tim kita. Makanya kita menerapkan sistem bagi hasil tadi. Jadi pokoknya tim bagaimana bisa sejahtera, dan bahkan arah kedepannya mereka harus menjadi pemilik dari usaha-usaha yang kita bangun. Nah, itu untuk tim. Kemudian untuk masyarakat sekitar. Nah, kita bagaimana menyisikan sebagai keuntungan kita ini untuk kegiatan sosial. Nah, jadi hari ini kita ada divisi CSR, ada yayasan juga gitu ya, Yayasan Rote Foundation gitu kan. Nah, jadi kalau Yayasan Foundation ini, Rote Foundation ini ada bergerak di berbagai bidang. Jadi kayak misalnya kesehatan, kita punya ambulan gratis gitu kan, punya rumah singgah gratis gitu kan. Kemudian ada bantuan-bantuan kesehatan juga untuk masyarakat sekitar gitu kan. Nah, kalau pendidikannya kita ngasih beasiswa untuk masyarakat sekitar yang kurang mampu gitu kan. Kemudian kita punya pesantren entrepreneur, kita punya rumah tafis gratis gitu kan bagi yang kurang mampu gitu kan. Nah, jadi terus kegiatan-kegiatan semacam pembersihan rumah ibadah, masjid dan lain sebagainya. Jadi intinya kita harus punya dampak positif lah bagi lingkungan kita. Karena kalau misalnya kita tidak ada dampaknya kan, dukungan masyarakat itu pasti kita butuh mereka gitu yang mendukung kita. Nah, jadi tadi customer kita harus bahagiakan, internal kita harus bahagiakan, masyarakat kita harus bahagiakan, investor kita harus bahagiakan gitu kan. Investor dengan cara apa ya? Untuk bagaimana bisnis ini bisa profit, ya kan? Bisa punya hasil yang bagus gitu kan. Ya memang dalam kondisi perjalanan pasti ada bagus ada enggak gitu. Tapi kan kita berusaha untuk bagus gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau bisnis kalau bisnis tidak punya laba, tidak punya profit, itu namanya cuma hobi saja gitu kan. Nah, tapi kalau bisnis cuman mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk pemilik usaha, itu kami sebutnya eksploitasi ya. Tapi jadilah bisnis yang memberikan manfaat bagi customer, bagi masyarakat, bagi karyawan, bagi investor, gitu, bagi masyarakat sekitar. Karena sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik bisnis yang bisa memberikan manfaat bagi sekitar kita. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Menarik. Jadi tidak hanya soal pengelolaan bisnis ya, teman-teman yang kita pelajari siang hari ini. Lebih dari itu ternyata filosofinya Rote Bakery ini benar-benar luar biasa. Saya salut banyak banget tadi program-program CSR-nya. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut dan semakin besar dampaknya buat masyarakat sekitar. Dan tentunya kita harus meyakini ya bahwa sebanyak apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, sebanyak itu juga yang akan kembali kepada kita, gitu Mas Dika ya? Ya, betul sekali. Oke. Iya, siap. Mas Dika, terima kasih atas sharingnya. Biasanya kita menutup sesi sharing ini dengan foto bersama nih. Jadi nanti di sini buat teman-teman yang ingin mengabadikan sesi ini, nanti akan ada hadiah goodie bag yang menarik dari Coaches buat teman-teman yang terpilih. Jadi saya akan komando nih dari sini, Mas Dika. Nanti kita foto dengan gaya seperti ini, foodies ya. Udah siap ya, nanti dari tim akan ambil screen capture-nya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Dika. Salam buat Rote Bakery dan tim ya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisnisnya terus berkembang dan memberikan dampak yang semakin besar buat masyarakat, buat sebanyak-banyaknya orang di luar sana gitu ya. Tidak hanya sekedar jualan roti saja, tapi juga memberikan kebahagiaan tadi yang Mas Dika sebutkan. Kemudian terima kasih untuk teman-teman yang nonton juga. Terima kasih.
Semoga sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman food planner yang nonton dan juga menjadi pahala ya buat tim Rote Bakery dan pribadinya Mas Dika. Ya. Sampai Ya, ketemu terima di kasih bisnis untuk itu Mas berikutnya. Iqbal, Pudis, untuk Oke, teman-teman juga, terima ya. kasih banyak. Ya, semoga bisa menginspirasi, setidaknya ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi kalau ada Amin. salah-salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia.